Oke, kita akan lanjutkan pertemuan kita lagi, yaitu tentang contoh soal ya. Contoh soal berikut ini. Nah, pada contoh soal ini ada 3 contoh soal. Oke, yang pertama yaitu koordinat titik A, B, C adalah ini min ya, min 6,0, min 1,0 dan 2,0. Jadi kalau kita lihat dia berada dalam satu sumbu saja ya, kalau dalam bidang koordinat ada sumbu X saja. Jadi kita ibaratkan yang ini titik nolnya, berarti ada min 1, min 2 ya, min 3, min 4, min 5 dan min 6. Oke. Nah, untuk sumbu yang positifnya ada sampai 2 ya, 1, 2, kita buat 3, 4 ya. Oke. Koordinat titik A itu adalah min 6,0, berarti di sini A. Lalu min 1,0 untuk koordinat B. Kemudian 2,0 koordinat C. Nah, pertanyaannya adalah jarak BABC berapa? Perpindahan C ke A berapa? Perpindahan D ke E. Ya, D ke E. Ada yang kurang ya? Oke. Kalau D bentar ya. Itu titik D-nya itu adalah nilainya ya. D nilainya adalah 7,0 ya. 7,0 dan E itu koordinatnya adalah 9,0. 9,0. Oke, berarti tambah lagi ya panjangnya. Oh, ini agak kurang lurus. Nah, oke, 5, 6, 7, 8 dan 9 ya. Saya pakai garis saja tadi ya, biar oke. Baik, lanjut aja. Kemudian titik D itu adalah 7,0 ya, berarti di sini D-nya. Buat D. Kemudian E-nya 9,0 di sini E. Oke. Nah, kita tengok dulu jarak BABC, berarti BABC. Kita lihat dulu B ke A ya. Kalau hitung jarak, kalau untuk jarak BABC, kita hitung B ke A berapa ya, sesuai dengan contoh kayak kemarin ya. Kemudian tambahkan dengan A ke B berapa. Setelah itu BABC ya, A ke B lalu B ke C. Nah, jadi kan kayak itu. Ini kalau kita buat B A B C, berarti B ke A berapa, A ke B berapa, B ke C berapa ya. Nah, saya coba hitung B A berarti, nah di sini kan dia jarak ya, jarak kita tinggal hitung aja. Di sini 1, 2, 3, 4, 5 itu ya. Berarti lintasan BA adalah 5. Ditambahkan dengan lintasan AB. AB tentu sama dengan BA, yaitu sama-sama 5 ya. Tambahkan dengan BC. BC berapa? Kita hitung 1, 2, 3. Berarti jaraknya BA BC adalah 13. Oke, 13 satuan. Nah, itu ya, gampang ya. Kemudian untuk perpindahan C ke A, kemudian perpindahan D ke E. Nah, untuk perpindahan ya sama yang kita pelajari sebelumnya. Oke, kalau perpindahan itu kita harus perhatikan mana posisi akhirnya dan mana posisi awalnya. Ini agak kurang bagus ya tulisannya. Mohon dimaafkan. Oke. C ke A. Posisi akhirnya berarti posisi si C dikurangkan dengan posisi si A. Posisi C itu adalah 2 ya. Kemudian dikurangkan dengan posisi si A negatif 6. Negatif 6. Jadi
apakah dihitung nih negatif 6-nya ini? Ya, oke. Gimana caranya? Gitu ya. Nah, jadi karena ini perpindahan, kita harus tahu dulu perpindahan itu adalah posisi akhirnya yang dikurangkan dengan posisi awal ya. Nah, jadi kalau posisi akhirnya tentu si A ya, berarti XA dikurangkan dengan posisi awalnya, posisi awal C. XA itu negatif 5, negatif 6, kita masuk aja nilainya ya, dikurangkan dengan posisi C. Posisi C adalah 2. Ya udah buat 2 gitu ya. Berarti negatif 6 dikurang 2 sama dengan negatif 8 ya. Negatif 8 satuan. Jadi perpindahan C ke A itu adalah negatif 8 satuan. Tanda negatif berarti menandakan arahnya ke kiri. Nah itu. Jadi jangan ragu ya, kalau negatif mana ada nilainya negatif gitu. Tanda negatif itu maknanya arahnya ke kiri. Nah, dengan cara yang sama, kita juga bisa menjawab pertanyaan yang perpindahan D ke E ya. Nah, kalau D ke E gimana lagi gitu ya. Kita tinggal lihat saja mana posisi akhirnya dan mana posisi awalnya. Jadi nggak usah bingung lagi untuk menjawab soal tentang perpindahan ini. Paham ya? Oke. Kurang responsif. Perpindahan dari D ke E ya. D ke E kita lihat posisi D itu di 7,0, E 9,0. Ingat, yang dikurangkan adalah posisi akhir dikurangkan dengan posisi awal. Berarti posisi E dikurangkan dengan posisi D. Posisi E itu 9 tadi kan, dikurangkan dengan posisi D itu 7. 9 kurang 7 sama dengan 2. 2 satuan. Arahnya kemana? Nah, karena dia positif, berarti arahnya ke kanan. Gitu ya. Jadi, kalau untuk perpindahan ini ada arah gitu ya. Nah, biasanya kalau positif itu ditandakan dengan arah ke kanan. Tapi kalau negatif itu dilambangkan dengan arah ke kiri. Biasanya seperti itu, gitu ya. Nah, paham ya? Gampang sekali. Jadi untuk jarak dan perpindahan. Baik, soal yang ke nomor 2-nya. Seorang pelari berlari 600 meter ke utara, kemudian 300 meter ke selatan. Hitung berapa jarak dan perpindahannya. Jadi kalau kita ibaratkan ya, dia ada dua peristiwa ya. Yang pertama, dia berlari ke arah utara gitu ya. Arah utara dulu, kemudian baru berlari ke arah selatan. Jadi kalau kita buat gambarnya yang mudah gini ya, dia ke utara, tekanlah sini utara ya, utara sejauh 600 meter. Nah, lalu setelah di utara 600 meter, dia kembali lagi jauh 300 meter ke selatan. Nah, ini masih satu garis, hanya saja arahnya yang berlawanan. Nah, sama kita asumsikan aja kayak tadi ya. Nah, berapa jarak dan perpindahannya katanya. Oke. Jarak tentu saja panjang lintasannya aja yang dijumlahin. Utara 600 meter ya. Tambahkan dengan selatan 300 meter. Berarti jarak yang tempuhnya adalah 900 meter. Gampang ya. Kemudian perpindahannya. Nah, untuk perpindahan kita harus memperhatikan posisinya ya. Nah, Pak, gimana ini? Ini arah positif negatifnya gimana? Nah, kita asumsikan aja kayak tadi, selatan kanan, utara ke kiri kan, berarti selatannya positif ya. Utaranya negatif. Nah, berarti kan perpindahan posisi akhirnya kan di selatan nih. Yang selatan itu kan 300 meter. Positif karena kanan, ya kan? Nah, dikurangkan dengan ke arah utara. Utaranya sejauh berapa? 600 meter. Nah, 600 meter berarti oke. Nah, utaranya berapa? 600 meter kan? Yang mana?
600 meter. Ya, kurang 600 meter. 300 kurang 600 sama dengan berapa? 300 ya. Nah, negatif. Ya, negatif berarti arahnya kemana tuh? Ke utara, ya kan? Tadi kan kita asumsikan yang arah ke kiri negatif, yang arah kanan positif, ya. Jadi perpindahannya adalah 300 meter ke utara. Nah, gitu ya. Gampang ya. Nah, sekarang kita coba soal berikutnya yang ketiga, sama ya tadi juga. Ini utara, ini semua belajar nulis lagi ini. Nah, sama nih ya, seorang pelari berlari 400 meter ke barat lalu 200 meter ke timur, hitung jarak dan perpindahannya. Nah, jadi ini kan berlawanan arah ya, arah selatan barat timur, berarti yang kita anggap sini ke barat ya. Barat dia sejauh berapa meter? 200 meter ya. Nah, pertama-tama dia ke barat, dia sejauh 400 meter ya, 400 meter ke barat ya, lalu 200 meter ke timur, sama kayak tadi ya. Jadi ke timur 200 meter. Jarak, nah jarak gampang ya, jarak tinggal jumlahkan aja semuanya, 400 meter tambah 200 meter sama dengan 600 meter jaraknya, gampang ya. Perpindahan, nah karena dia berlawanan arah nih ya, jadi kalau berlawanan arah ya kita kurangkan aja gitu ya. Tapi kalau dia searah ya kita jumlahkan aja gitu ya. Berarti 400 meter. Nah, maaf ya. Kamu yang mana nih positif nih? Ya, sebelah kanan gitu ya, 200 meter. 200 meter dikurangkan dengan 400 meter. Sama dengan negatif 200. Negatif ya. Negatif ini artinya apa? Arahnya ke mana? Ke barat ya. Nah, sebelah kiri kan. Sini kan negatif. Nah, yang ini positif gitu. Gampang ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.